Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kemerdekaan. Untuk teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam momentum 17 Agustus atau momentum bulan proklamasi kemerdekaan Indonesia, selain kita mengibarkan bendera merah putih, semestinya kita mengibarkan bendera Palestina di bawah bendera merah putih. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk rasa terima kasih kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, bangsa Palestina. Ketika Indonesia membutuhkan pengakuan kemerdekaan, nah itu salah satu yang berjuang untuk bisa membuat bangsa Indonesia diakui sebagai negara yang berdaulat, itu adalah bangsa Palestina. Saya tidak menggunakan kata negara, karena kalau menggunakan kata negara biasanya akan ada yang mengatakan Palestina saat itu belum ada katanya, karena berada di bawah penjajahan. Betul, waktu itu Palestina sendiri berada di bawah kekuasaan Inggris sebagai pemenang perang dunia. Baik teman-teman, kenapa kita pasang bendera Palestina di bawah bendera Indonesia? Karena bangsa Palestina sekali lagi ya itu punya jasa kepada kita. Ada 3 hal yang mereka lakukan. Yang pertama yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini. Beliau seorang ulama Palestina. Beliau melakukan kampanye untuk negara-negara itu mendukung dan mengakui kemerdekaan Indonesia. Bahkan sejak tahun 44 beliau itu melakukan kampanye ya, dengan siaran radio misalnya di Eropa, kemudian juga di pemimpin-pemimpin Timur Tengah begitu. Nah, jadi beliau sudah melakukan kampanye. Kemudian yang kedua, ada sebuah komite. Ini dicatat oleh Muhammad Zain Hasan, salah satu diplomat kita yang mengikuti Ki Haji Gus Salim di Mesir. Di Mesir itu ada sebuah komite namanya Lajnatud Difa'an Indonesia, Komite Pembelaan Indonesia. Nah, komite ini fungsinya adalah untuk melakukan lobby-lobby terhadap pemerintah Mesir dan mendesak pemerintah Mesir segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Ini dicatat oleh Muhammad Zain Hasan dalam buku beliau, Diplomasi Revolusi kalau tidak salah. Nanti kita akan cek lagi. Ya, nanti akan kita tampilkan bagaimana judul dan juga wujud bukunya, insya Allah. Nah, jadi mereka terlibat, termasuk orang-orang Palestina itu terlibat di dalam komite tersebut. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama dari diplomat Indonesia, dari bangsa Indonesia. Yang kedua dari orang-orang Mesir, karena yang hendak dilobi adalah pemerintah Mesir. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang Palestina yang ada di dalam komite tersebut. Maka mereka juga terlibat dalam lobi-lobi ini. Nah, kemudian yang selanjutnya juga dicatat oleh Muhammad Zain Hasan, ya, seorang saudagar orang Palestina, saudagar yang ada di Mesir bernama Muhammad Ali Taher. Beliau pada saat itu mengosongkan rekeningnya yang ada di Bank Mesir, kemudian dana tersebut diberikan kepada perwakilan Indonesia yang ada di Mesir pada saat itu. Ya, sayang memang kata Muhammad Zain Hasan itu tidak ada kwitansi seperti itu. Nah, ini menunjukkan juga betapa ikhlas mereka memberikan bantuan untuk saudara-saudaranya yang ada di Indonesia. Kalau ada yang mengatakan, tapi kan kita sendiri banyak masalah di Indonesia, kenapa kita harus mikirkan Palestina? Kenapa kita harus bantu Palestina? Saudara-saudara yang dimuliakan Allah, yang pertama, ketika saudara-saudara kita di Palestina membantu memperjuangkan kemerdekaan kita, mereka juga berada dalam masalah. Yang pertama adalah di bawah penjajahan Inggris, kita sebutlah penjajahan. Kemudian yang kedua, ya, Inggris sendiri itu mengirimkan pengungsi-pengungsi atau mengirimkan orang-orang Yahudi dari penjuru Eropa untuk datang ke Palestina, kemudian menyebabkan mereka mengambil gitu ya, dan kemudian ada memperebutkan tanah dan juga kemudian terjadi konflik dengan masyarakat Palestina pada saat itu. Jadi mereka pun ketika memberikan bantuan dukungan kepada kita, itu mereka berada dalam masalah. Masa sih kita yang masalahnya mungkin tidak sebesar mereka atau tidak seserius mereka, kemudian kita mengabaikan atau tidak memberikan bantuan dukungan kepada mereka. Nah, itu kan kita sebagai orang Indonesia tentu akan merasa malu. Nah itu, jadi itu yang bisa kita lakukan untuk mereka. Jangan sampai kemudian kita mengabaikan perjuangan mereka,
maka pengibaran bendera Palestina di bawah bendera Indonesia, saya tidak mengajak kepada semuanya gitu ya. Bagi yang mungkin terinspirasi mungkin, atau mungkin ingin berterima kasih mungkin, ya silahkan kalau ingin melakukan itu. Tapi tentu lihat-lihat situasi dan kondisi. Jika memang lingkungan memungkinkan, silahkan. Jika tidak, ya tidak apa-apa. Yang penting kita senantiasa memberikan dukungan, bantuan untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Dengan begitu, mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai orang-orang yang bersyukur atas nikmat kemerdekaan. Karena dalam hadis Rasul bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. La yashkurillah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berterima kasih, orang-orang yang bersyukur atas nikmat kemerdekaan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tambahkan nikmat itu kepada kita semua. Demikian saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.